Saudara-saudari terkasih, dalam pepatah kuno mengatakan bahwa Allah menunjukkan kemahakuasaannya pertama-tama dalam belas kasih dan kerahiman. Warta tentang belas kasih dan kerahiman merupakan salah satu tema penting dalam kitab suci yang sebenarnya kurang didalami dalam teologi. Hari ini dalam bacaan Injil kita mendengarkan sebuah kisah yang menarik, di mana penginjil Lukas menceritakan tentang perjalanan Yesus menuju sebuah kota bernama Nain. Di sana ketika ia masuk gerbang kota, ia berjumpa dengan para pelayat yang sementara mengantarkan jenazah seorang putra tunggal dari seorang janda yang hendak dikuburkan. Dan menarik bahwa ketika melihat janda itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kata tergerak hati oleh belas kasihan dalam bahasa Yunani menggunakan kata splagnisomai. Kata ini sebenarnya berasal dari kata benda splagna yang berarti isi perut. Maksudnya adalah, konsepnya adalah bahwa belas kasih atau tergerak oleh belas kasih adalah sebuah kemampuan untuk ikut merasakan secara mendalam pengalaman, nasib, penderitaan yang dialami oleh orang lain, yang menggerakkan perutnya, hati, pikirannya untuk ikut serta merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Maka Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, berarti Yesus sungguh-sungguh mengalami apa yang dialami oleh janda itu. Kesedihan hatinya, penderitaannya akibat dari kehilangan putra tunggalnya juga dialami oleh Yesus. Penderitaan orang lain menggerakkan hati, pikiran, telinga dari Yesus sendiri. Dan itulah arti tergerak oleh belas kasihan sebagaimana kata splagnisomai yang digunakan oleh penginjil Lukas ketika ia mengisahkan tentang pengalaman ketergerakan hati. Dan kemudian ia datang menyentuh dan membangkitkan anak yang meninggal itu. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, Richard Stern, seorang teolog, dalam bukunya The Whole of Our Gospel, dia mengkritik cara beriman dari orang-orang Kristen teristimewa di negara-negara makmur di Amerika sendiri. Richard Stern mengingatkan bahwa dalam Injil ada sebuah lubang besar, dan itu adalah sikap acuh tak acuh, indifferentisme dari orang-orang Kristen di negara-negara maju yang seringkali menutup mata terhadap penderitaan, terhadap nasib orang-orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita semua untuk memiliki hati yang berbelas kasih, tergerakkan hati terhadap orang-orang di sekitar kita. Maka itu Paus Fransiskus dalam ensikliknya Misericordiae Vultus mengingatkan bahwa gereja menghayati kehidupan yang otentik ketika mampu untuk mewartakan dan menghayati kerahiman dan belas kasih Allah. Mari semoga sabda Tuhan hari ini dan teristimewa santapan tubuh Tuhan memampukan kita untuk memiliki hati yang tergerak terhadap penderitaan sesama, agar mengikis budaya acuh tak acuh, indifferentisme dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang menampakkan wajah kerahiman Allah, hati yang berbelas kasih kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga akhirnya orang pun dapat berseru sebagaimana orang-orang zaman Yesus, seorang nabi besar telah hadir di tengah-tengah kita dan Allah telah melawati umatnya lewat belas kasih dan cinta kita kepada sesama.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.